Baiklah, yang pertama-tama kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya hanya dengan ridhonya lah sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini, walaupun masih dalam situasi belajar mengajar di kelas, tapi masih bisa kita sisihkan waktu untuk bisa hadir di tempat ini dalam rangka kegiatan apa yang tertera di situ tentang diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Konawe Selatan. Nah, yang mana pada hari ini kita sudah lihat Ibu Nana sudah ada di depan. Adapun acara yang akan berlangsung pada saat ini yaitu yang pertama pembukaan sebagaimana yang telah berlangsung. Nah, kemudian berikutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili beliau. Kemudian yang berikutnya paparan mengenai diseminasi budaya positif oleh Ibu Nanang Herlian SPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Konawe Selatan. Kemudian berikutnya sesi tanya jawab. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Baiklah, kita akan masuk pada acara berikutnya yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili beliau. Olehnya itu kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Wakaset Elit Bank SMP 2 Konawe Selatan, yang saya hormati Ibu Nanang sebagai guru penggerak SMP 2 Konawe Selatan, calon guru penggerak SMP 2 Konawe Selatan, dan yang saya hormati serta saya banggakan teman-teman guru yang sempat hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan, melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita semua yang berada di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu guru, ya, di depan kita adalah Ibu Nanang yang akan memaparkan, ya, tentang diseminasi budaya positif sebagai calon guru penggerak SMP 2 Konawe Selatan. Mudah-mudahan dengan mengikutinya sebagai calon guru penggerak di SMP kita ini, di sekolah kita ini, ya, kita apalagi teman-teman guru yang masih muda-muda, ya, setelah Ibu Nana kan ada lagi 3 orang yang lulus sebagai, ya, seleksi sebagai calon guru penggerak, ya. Mudah-mudahan setelah mereka bertiga, Ibu Nana, kemudian Ibu Lisa, kemudian Ibu Koman dengan Ibu Yuli, kedepannya lagi angkatan 12 mudah-mudahan, ya, bertambah lagi. Dengan demikian, ya, ilmu pengajar tenaga guru kita di sini akan semakin profesional
di dalam menjalankan tugasnya. Bapak dan Ibu guru, sebentar ini saya harapkan teman-teman supaya di dalam pemaparannya tolong diikuti dengan seksama, dengan serius, sehingga ilmunya dapat kita jadikan sebagai pelajaran. Ya. Saya kira sebentar mungkin ada hal-hal yang akan ditanyakan setelah pemaparan oleh Ibu Nanang. Ya, silakan akan diberikan waktu supaya ya apa yang disampaikan, apa yang didapat ya di dalam pelatihan ya Ibu Nanang dapat ditransfer ilmunya kepada kita semuanya, sehingga kita sebagai guru lebih meningkatkan lagi. Kalau yang dulu mungkin ya kita masih mengajar dengan cara yang yang konvensional ya. Konvensional itu artinya baru modern. Sekarang dengan dikembangkannya ilmu dan teknologi ya, maka sekarang sudah tidak ada lagi istilahnya kita terlambat dengan pembelajaran. Apa bedanya yang ada di pusat dengan yang kita di sini di daerah? Saya kira itu ya, apalagi Bapak dan Ibu guru yang ada di dalam ruangan ini, kalau berbicara IT ya lebih banyak yang ahli IT daripada yang tidak menguasai. Ya, kalau guru-guru yang sudah senior, yang sudah tua, ya seperti ya tidak usah kita sebutkan. Ya mungkin karena waktu itu mungkin kita belum lahir di zaman IT. Ya. Pada saat kuliah juga demikian. Tapi sekarang ya anak-anak baru, guru-guru yang masih muda ini yang di depan saya ya, yang lebih hebat-hebat ya ditingkatkan lagi cara mengajarnya, apalagi sudah ada. Nah, ini sebagai perintis ya, calon guru penggerak kita di SMP 2 Konawe Selatan. Ya. Jadi mudah-mudahan ilmunya ya dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi anak-anak kita peserta didik yang ada di SMP 2 Konawe Selatan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi sambutan singkat yang disampaikan oleh yang mewakili Bapak Kepala SMP Negeri 2 Konawe Selatan. Kepada Ibu Amria kami ucapkan terima kasih. Ya. Jadi walaupun misalkan Bapak Kepala Sekolah tidak sempat hadir, namun acara kegiatan ini bisa juga dijalankan tanpa harus menunggu kepala sekolah. Jadi itulah salah satu hebatnya mungkin ya guru-guru SMP Negeri 2 Konawe atau Konawe Selatan. Nah, kemudian acara berikutnya ya, acara intinya yaitu paparan mengenai diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Nanang Herdiana SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Konawe Selatan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan yaitu penyebaran pemahaman dan pemaparan pengalaman mengenai budaya positif.
pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah atau mewakili Wakil Kepala Sekolah dan teman-teman guru-guru hebat SMP Negeri 2 Konawe Selatan yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan ini. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu yang ada, saya mulai saja diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Konawe Selatan. Ini adalah materi yang saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak. Baik, Bapak Ibu hebat, sebelum mulai materi lebih jauh, saya mau bertanya dulu. Apakah Bapak atau Ibu setuju dengan kalimat di atas? Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Bapak Ibu setuju? Tidak. Oke. Yang kedua, apakah pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Ada yang setuju, ada yang tidak. Oke. Lanjut, nomor 3. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju semua? Oke. Dan yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Ada yang tidak? Setuju. Ada yang tidak? Setuju semua? Oke. Baik, untuk menjawab ini, baiklah kita lanjutkan materi karena jawabannya ada di situ semua. Ya. Kita lanjut. Apa itu budaya positif? Nah, ini yang akan saya sampaikan pada diseminasi kali ini. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Untuk menciptakan budaya positif, ada beberapa hal yang harus kita tahu dan pelajari serta dipahami. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif dapat mewujudkan budaya positif. Kemudian, motivasi perilaku manusia. Berikutnya, keyakinan kelas. Ya, ini ibu bapak guru sudah menerapkan di kelas ya, di sekolah kita. Ini salah satu konsep untuk menciptakan budaya positif. Kemudian, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Di antara konsep-konsep inti budaya positif tersebut di atas, adakah yang Bapak Ibu rasa masih asing? Maksudnya belum pernah dengar, masih asing di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada? Segitiga restitusi. Kalau yang sudah lulus, yang sudah punya 40 sertifikat di PMM, pasti tidak asing dengan istilah restitusi. Benar nggak Bu Mama? Iya, sudah sering dengar restitusi. Oke. Tapi restitusi sudah sering dibahas di PMM, iya. Oke, kita lanjut. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah tadi, Wakasek Kurikulum, bahwa pembelajaran sekarang itu sudah pembelajaran kekinian, ya. Namanya pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran tidak berpusat lagi kepada guru, tetapi berpusat kepada siswa. Jadi yang masih rasa-rasa dirinya
mengajar masih berpusat pada guru, kita rubah sedikit. Nah, pembelajaran yang paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, teman-teman pasti sudah tahu, kita sudah perhatikan ini. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karena kita ini ujung-ujungnya harus mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada berapa itu? Hah? Enam. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itulah profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita masuk di apakah makna disiplin. Saya mau tanya dulu ibu-ibu, bapak-bapak. Menurut bapak atau ibu, setelah mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di pikiran bapak atau ibu? Apa? Disiplin. Ya, Bu? Mematuhi aturan atau tata tertib. Berarti kita mengharuskan siswa kita untuk mematuhi tata tertib. Makna kata disiplin berasal dari disiplina yang artinya belajar. Bapak Ibu bisa lihat tadi? Bisa. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa penghargaan, tanpa ancaman atau hukuman. Bagaimana caranya itu? Realitanya di lapangan, ya kan? Bagaimana bisa tanpa hukuman, tanpa hadiah, tanpa ancaman, gitu kan? Ya. Itu yang akan kita bahas di sini. Sebentar ya yang dijelaskan. Ikuti dulu. Nah, disiplin positif adalah pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan percaya diri. Nah, ini cara-caranya. Inilah pendekatan yang kita digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang pertama, tanpa kekerasan. Harus. Jadi jangan lagi kita gertak-gertak. Yang kedua, peserta didik diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman atau hukuman. Nah, kalau sudah diterapkan disiplin positif, maka akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Misalnya, mandiri, gotong royong, empati, jujur, ya kan? Nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal itu nilai-nilai yang diakui baik secara agama atau budaya, ya, yang berlaku di masyarakat secara universal. Nah, itu dengan disiplin positif itu akan melahirkan nilai-nilai yang seperti itu. Kalau kita di sekolah akan melahirkan nilai-nilai yaitu profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nah, kita masuk di motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Goldin dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu mungkin bisa lihat.
Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Maksudnya ini seperti apa? Ada yang bisa jelaskan? Misalnya, kita ini kan seorang guru, otomatis setiap hari kita harus berangkat ke sekolah. Nah, hari ini saya malas, misalnya. Tapi kalau saya tidak pergi sekolah, mungkin saya akan dimarahi kepala sekolah. Nah, itu yang nomor satu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi perilaku manusia, itu memotivasi. Jadi dia datang di sekolah hanya supaya jangan dimarahi. Itu contoh ya. Begitu juga untuk anak-anak, ya kan, peserta didik gitu. Yang kedua, dia datang di sekolah supaya dapat nilai dari kepala sekolah, supaya cepat naik pangkat, gitu misalnya, atau dipuji-puji. Ini rajin sekali datang di sekolah. Mungkin itu yang motivasi. Ya Bu, ya kan? Nah yang terakhir, menghargai diri sendiri. Nah, di sini maksudnya kita punya tanggung jawab. Kita sadar bahwa kita punya tanggung jawab. Nah, di antara ketiga motivasi perilaku ini, coba kita ingat-ingat kita ada di posisi yang mana sebenarnya. Alhamdulillah, berada di posisi yang ketiga. Kita menghargai diri sendiri tanpa dipaksa, tanpa keinginan mendapat hadiah, dan tanpa dihukum, tapi kita sadar. Dan ini juga semoga bisa diterapkan kepada anak didik kita, ya. Karena terus terang anak-anak itu mungkin dia datang ke sekolah mungkin karena kalau saya tidak datang ini saya mau dihukum. Bagaimana caranya supaya kita menumbuhkan kesadaran bahwa dia menghargai diri sendiri. Mungkin ada ibu bapak yang bisa maju di depan di sini. Ada kalimat yang saya tulis. Apakah ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Mungkin ada siapa? Ya, peraturan itu satu orang. Ada. Punya semua. Ini. Maju saja, maju. Ada di. Ini yang saya tulis. Apakah itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Coba dibaca dulu. Satu. Satu orang mungkin siapa? Hukuman bisa. Di sini saja di depan. Kalau sudah rabun-rabun boleh maju di depan. Jadi kita simpulkan yang saya tulis ini apakah dia termasuk konsekuensi atau hukuman. Saya yakin Bapak Ibu tahu apa itu konsekuensi kan? Apa itu hukuman kan? Semuanya dibaca saja. Nanti kita jawab sama-sama. Silakan. Iya. Untuk poin nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Baik Bapak Ibu, ini konsekuensi atau hukuman? Kalau menurut saya ini adalah hukuman. Oke. Sepakat? Ya, ini adalah hukuman. Yang kedua, Bu. Yang kedua, lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa? Hukuman. Oke. Ya, lanjut. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Bapak Ibu. Konsekuensi. Benar. Oke, lanjut. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Ya, hukuman. Yang selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan.
membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman kalau menurut saya. Menurut saya hukuman. Yang terakhir, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Kalau saya tetap menurut saya ini hukuman. Karena begini, ini kalau menurut saya. Konsekuensi itu dengan hukuman itu kan beda-beda tipis. Nah, tipisnya di mana? Kalau konsekuensi, contohnya itu seperti jika ada anak-anak yang mencoret meja, seperti contoh itu, dan kemudian dia menghapus kembali. Artinya itu anak dia tahu konsekuensinya. Kalau dia melakukan kesalahan, maka anak itu sendiri harus mencari solusi dari permasalahan yang dia buat. Jadi itu menurut saya adalah konsekuensi. Sedangkan contoh yang lain seperti mencatat 100 kali dalam buku kalimat, itu bukan solusi dari permasalahan yang dibuat oleh si anak tersebut. Jadi itu menurut saya disebut hukuman. Ya, menurut saya itulah perbedaan antara konsekuensi dan hukuman. Terima kasih. Terima kasih hukuman. Beri aplaus untuk hukuman. Ya. Oke. Jawabannya sudah benar. Yang nomor 1 itu hukuman ya. Yang kedua juga, yang ketiga konsekuensi, yang keempat hukuman, kemudian yang kelima hukuman, yang keenam hukuman. Ya, kalau kita rusak pensil harusnya kita ganti ya, bukan malah kita cuci WC. Oke. Dan yang terakhir itu lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat belajar PJOK, itu adalah konsekuensi. Ya, konsekuensi. Sekarang kita masuk di keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu berhebat di SMP Negeri 2 Konawe Selatan sudah melakukan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Jadi materi ini sudah tidak asing lagi, tapi saya akan ulangi lagi prosedur pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, kalau siapa di sini sudah bikin? Sudah semua ya? Oke. Yang pertama kita mempersilahkan warga sekolah. Itu warga sekolah kalau untuk membuat keyakinan sekolah. Kalau keyakinan kelas berarti seluruh warga di dalam kelas tersebut. Jadi dia mencurahkan ide-ide peraturan yang akan disepakati. Ya. Kemudian dicatat. Semua ide-ide tadi dicatat dan dimasukkan. Kalau kita di kelas kemarin bikin itu kita tempel ya, kita tempel di depan masing-masing. Masukan anak-anak itu kita tempel di kelas. Jadi kalau siswanya kita 30 orang, berarti harus 30 orang juga yang menempel kesepakatan di depan. Ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Ada yang bisa kasih contoh? Misalnya, jangan membuang sampah sembarangan. Kita ganti menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi harus menggunakan kata-kata yang positif. Setelah itu, kan tadi 30 banyak sekali. Tidak mungkin semua itu kita mau tempel. Jadi kita tinjau ulang. Kalau ada yang sama, dipisah-pisah. Misalnya tentang itu tadi, jangan membuang sampah sembarangan. Mungkin ada 20 orang, gitu kan? Dipisah-pisah. Setelah itu tinjau ulang lagi keyakinan kelas yang sudah tersusun. Setelah dipisah lagi, dibuat menjadi 3 keyakinan sampai 7. Jadi terlalu banyak, 3 sampai 7. Setelah itu kita sepakati dengan cara menandatanganinya. Ya, misalnya kalau di kertas karton boleh ditandatangani di pinggir-pinggir supaya nggak diikai. Yang penting ada tanda tangan dari peserta didik dan wali kelas. Ya.
Setelah itu kita tempel di dinding kelas. Tempelnya jangan tempel di belakang sana. Karena kenapa? Tidak akan dilihat dan dibaca. Kalau perlu tempel dekat pintu supaya setiap masuk itu duluan dilihat. Ya, jangan tempel tinggi-tinggi yang gampang dilihat. Nah, ini posisi kontrol. Mana tadi itu? Kenapa ini lupa? Saya jelaskan kembali mengenai konsep disiplin dan identitas gagal ya. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, dan kata-kata kasar. Sedangkan konsekuensi bersifat terencana dan sudah disepakati. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan itu tadi perbedaan ketiga kata hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini tadi tentang penghargaannya. Penghargaan kalau untuk jangka pendek bagus. Itu tadi yang memberi hadiah ya. Untuk jangka pendek itu bagus. Kalau untuk jangka panjang tidak ya. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan juga merusak hubungan. Ada yang bisa kasih contoh? Penghargaan merusak hubungan. Misalnya ini di kelas juara 1 dia terus kan, yang dikasih hadiah dia terus. Mungkin ada salah satu temannya di sana yang jadi cengkel kan, itu dia dapat terus hadiah, jadi dia merusak hubungan. Mungkin ada kecemburuan gitu. Iya. Kemudian mengurangi ketepatan, mengurangi kualitas, mematikan kreativitas. Maksudnya bagaimana? Kalau misalnya seperti di kelas saya kan pernah ada yang juara 1 berapa kali berturut-turut, tiba-tiba juara 2. Kira-kira ada yang tahu bagaimana dia punya pikiran? Kecewa enggak? Kecewa. Tidak dikasih hadiah. Jadi kreativitasnya akan menurun. Yang dikasih hadiah misalnya hanya juara 1 kan, juara 2 tidak dikasih hadiah, menurun kreativitasnya. Kualitasnya juga malas belajar. Ya kan? Itu. Kemudian penghargaan menghukum dan memotivasi dalam diri atau nutrisi. Jadi kalau memberi penghargaan itu juga kurang bagus. Tapi tidak apa-apa kalau untuk jangka pendek. Tuh. Nah, ini tadi keyakinan kelas sudah saya jelaskan ya. Nah, keyakinan kelas dibuat berdasarkan ini perbedaan antara keyakinan dan peraturan. Ada yang bisa menjelaskan apa itu keyakinan kelas, apa itu peraturan? Ada yang bisa? Bisa enggak? Keyakinan dan peraturan. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, kalau menurut saya, keyakinan kelas biasanya kesepakatan antara guru dengan peserta didik. Kemudian kalau peraturan, ya biasanya peraturan itu yang dibuat seorang guru yang dalam bentuk tertulis. Ya, kalau menurut saya ya. Saya kembalikan kepada. Iya, beri tepuk tangan untuk Ibu Elvi, benar sekali ya. Ya karena memang ini
keyakinan kelas di sekolah kita sudah terapkan. Jadi keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan dengan siswa atau peserta didik, sedangkan peraturan dibuat sendiri oleh guru. Ya kan? Makanya kadang mungkin tidak sesuai dengan mereka ini kemauan, kadang dilanggar. Tapi kalau sepakat, dia akan ingat terus apa yang dia sudah sepakati, sehingga dia tidak akan langgar karena di sendiri yang buat. Ya, itu perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan. Sekarang kita masuk di 5 posisi kontrol guru. Baik Bapak Ibu, saya akan membagikan kertas. Bapak Ibu pilih kira-kira posisi kontrol Bapak Ibu itu yang mana. Disimpan saja, nggak usah ditempel ya. Tolong dibantu. Ditulis posisi kontrol. Di sini kan ada 5. Yang pertama posisi kontrol penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira posisi Bapak Ibu sekarang berada di mana? Silahkan pilih. Nomor 1 itu sebagai penghukum, posisi kontrol penghukum. Ya, ditulis di situ. Simpan saja di mejanya, nggak usah dikumpul. Ibu juga, ini juga. Kira-kira posisi Bapak Ibu sekarang di mana? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman dan pemantau serta manajer? Posisi Bapak Ibu sekarang berada di mana? Disimpan di meja saja Ibu, disimpan di meja saja. Ya, sudah. Pilih salah satu, ya. Boleh satu saja. Oke. Jadi posisi kita sekarang berada di mana? Nomor 1, 2, 3, 4 atau 5. Oke, simpan saja guys. Disimpan saja. Oke, sudah ya. Lanjut. Kita disuruh nonton dulu video. Berikut contoh video posisi kontrol guru. Tulis dulu sebentar baru tahu. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tidak apa-apa. Ya. Yang penting tahu posisinya Ibu setelah ini. Silakan Bapak Ibu kita nonton dulu ya. Seorang pendidik 5 posisi kontrol hadir 20. Pertama posisi penghukum ya. Ini posisi penghukum. Silakan Bapak Ibu bersimak ya. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian.
Ya Tuhan, Naren. Baik, sekarang posisi pembuat rasa bersalah. Ya, Naren terus ini. Naren. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Bapak Ibu bisa mungkin memperhatikan nada suaranya dan kalimat-kalimatnya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti Ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Disangka Ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang Ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin Ibu susah lagi ya Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Oke, ini sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi itu pasti ada di sekitar kita kan, seperti itu. Ya. Lanjut sebagai teman. Nah, ini lagi posisi sebagai teman. Silakan disimak bahasa dan kalimat-kalimat Ibu Guru. Naren terus. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini Nak? Terlambat lagi ya saya. Ada yang begini. Kamu Pasti ini yang seperti ini kayaknya. kok terlambat sih? Iya, Bu. Memang Bapak Guru tadi. Jadi, Bapak saya sudah beresin ya, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang Ibu demi Ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini adalah posisi sebagai teman. Kita lanjut sebagai posisi pemantau. Silakan Bapak Ibu diperhatikan lagi kalimat-kalimat dari posisi pemantau atau monitor. CCTV. Sorry ya. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Ya, Kita bagus ya. harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, Naren sudah tahu di konsekuensi. kalimatnya masih menanyakan konsekuensi. Saya harus Ya. tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Oke, yang tadi adalah posisi pemantau. Naren, Terakhir sebagai posisi manajer. Silakan disimak Bapak Ibu. Naren. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu.
Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya. Video tadi tentang posisi manajer. Nah, ini kita sudah nonton tadi ya, Bapak Ibu guru bisa lihat mana posisi kontrol yang idealnya harus kita lakukan. Tapi bukan bilang ini kelima ini ada yang salah, tidak ya. Tapi posisi idealnya kita sudah tahu, yaitu posisi manajer. Ya, jadi kalau bisa posisi yang lain bisa kita kurangi. Sebentar Ibu. Kita tulis saja. Nah. Simak saja dulu, simpan baik-baik pertanyaannya. Baik. Oke. Pertama kita lihat penghukum. Tadi di video dia menghadik ya, menunjuk-nunjuk. Dampaknya apa? Anak akan menjadi pendendam dan juga misalnya dia jengkel mata pelajaran yang dia bawakan yang bentak-bentak tadi ya, ibu guru tadi. Kemudian tumbuhan rasa bersalah. Gitu. Kalau kita bilang bahasa seperti tadi, ibu akan dimarahin kepala sekolah. Itu anak kan dia akan merasa bersalah sama guru. Jadi dia jadi rendah diri. Seperti itu. Kemudian apa lagi? Sebagai teman, guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau. Dampaknya apa? Murid akan tergantung pada satu orang guru dan dia tidak akan mandiri. Gitu. Kemudian posisi pemantau. Posisi pemantau dari bicaranya datar, ekspresi datar. Kemudian tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya siswa akan menghitung hadiah atau hukuman. Kemudian dia tidak sepenuhnya mandiri. Yang terakhir posisi manajer. Suara netral, tercipta identitas positif atau berhasil. Kemudian kita mengajukan pertanyaan bermakna. Kemudian siswa mampu memecahkan masalah. Jadi ada tadi soal yang paling depan, apakah guru, apa tadi itu pertanyaannya, sebagai pemberi solusi? Tidak, siswa bisa mencari solusi sendiri. Ya, betul. Nah, ini contoh misalnya kasus di sekolah kita misalnya ya. Saya ambil kasus siswa tidak memakai atribut saat upacara bendera. Kalau kita di posisi penghukum,
kita akan bilang, kamu buat barisan tersendiri atau hormat bendera selama 1 jam misalnya. Itu posisi penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, kalimatnya mungkin seperti ini. Sudah berapa kali ibu ingatkan kamu, ibu sangat kecewa pada kamu. Jadi anak itu akan merasa bersalah. Sebagai teman, ayolah ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya, gitu. Buatlah ibu bangga. Kali ini ibu tidak apa-apa kamu seperti itu. Nah, itu sebagai teman. Kemudian posisi memantau. Kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Jadi dia masih tanyakan konsekuensinya. Kalau posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya kan? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Pertanyaan seperti itu berada pada posisi manajer. Jadi siswa bisa memecahkan masalahnya sendiri. Lanjut. Oke, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia. Misalnya, ada kalimat seperti dari anak-anak siswa. Misalnya, aku senang main kejaran-kejaran dengan ibu guru, seru. Ini adalah terpenuhi kebutuhan rasa senang. Kemudian, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ini terpenuhi kebutuhan apa? Rasa sayang. Kemudian, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Berarti dia apa? Bukan, dia berada pada posisi penguasaan, ya kan, penguasaan. Dia merasa hebat, ya. Kemudian yang terakhir, aku bosan belajar mewarnai terus dalam kelas. Berarti dia membutuhkan kebebasan. Oke, kebebasan. Jadi itu kebutuhan dasar manusia itu 5. Jadi bukan hanya kita, anak-anak juga ini 5. Peserta didik juga 5. Bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup, terpenuhi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kalau kasih sayang dan rasa diterima, misalnya rasa diterima, kepedulian, dipedulikan, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Kemudian penguasaan, misalnya harga diri dan keinginan untuk dianggap. Kemudian kebebasan, bagaimana dia memiliki pilihan untuk mencoba hal-hal yang baru. Dan terakhir kesenangan, dia bisa bermain, humor, antusias, dan tertawa. Sekarang kita masuk di segitiga restitusi. Ini sudah materi terakhir ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi adalah, sudah saya jelaskan tadi, proses menciptakan kondisi bagi peserta didik atau siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan atau validasi rasa bersalah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi ini segitiga restitusi ada 3 tahapannya Bapak Ibu ya. Yang pertama, validasi identitas. Yang menstabilkan identitas. Misalnya, kita berbahasa sama siswa kalau dia punya kesalahan. Berbuat salah itu wajar. Bukan hanya kamu. Ibu juga pernah seperti itu. Itu kita menstabilkan identitas. Misalnya ada siswa yang berkasus, ya kan? Kita panggil, kita stabilkan dulu identitas. Yang seperti itu bukan hanya kamu, ya, banyak. Ibu juga pernah berbuat kesalahan.
Jadi itu kita menstabilkan identitas. Kemudian berikutnya kita validasi tindakan yang salah tadi dari siswa kita yang bermasalah. Kamu pasti punya alasan melakukan itu, ya kan? Jadi kita dengarkan. Atau kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, kalau sudah dua tadi kita selesaikan, kita langsung masuk di menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan apa yang kamu langgar dari kasus kamu itu? Dia akan menjawab, ya kan? Oke. Slide terakhir. Nah, kita disuruh lagi nonton, boleh ya? Kita nonton dulu sedikit video tentang segitiga restitusi. Ini yang dilakukan pada siswa yang tidak mengerjakan tugas kelompok. Ini saya sudah menerapkan segitiga restitusi ya. Kalau semua orang pernah melakukan kesalahan, Ini saya menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. jadi saya panggil kamu ke sini untuk mencari solusi bagaimana supaya kamu bisa aktif mengerjakan tugas yang diberikan. Boleh aku tahu mengapa kamu tidak aktif mengerjakan tugas? Membawanya. Kenapa kamu bisa lupa membawanya? Ya, saya tanyakan kenapa dia tidak bawa bahan-bahan yang ditugaskan. Jadi kita harus tanya sama siswa kita, apa penyebabnya? Pasti ada. Kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum. Keyakinan apa? Oke, nah ternyata kamu sudah tahu. Nah, lalu apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Kita suruh siswa kita mencari solusi sendiri. Ya. Baik, saya menerima solusimu. Terima kasih, Ibu memberikan apresiasi atas tanggung jawabmu. Sekarang sebentar masih ada lagi satu jam ya, mau belajar Ibu sebentar ya, misalnya. Sekarang silakan kembali ke kelas dan gunakan waktu istirahat, ya. Ini contoh pemecahan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Sebenarnya ada 2 video, tapi terlalu lama, masih ada yang punya kegiatan, jadi satu saja ya. Kemudian terakhir penutup. Oke, penutup penerapan program disiplin positif. Tidaknya guru memiliki kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi diri dalam contoh dan dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Kemudian slide terakhir ada satu kutipan yang saya senang sekali saya baca. Mungkin saya bisa berbagi dengan ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa buah dari ilmu itu bukanlah pengetahuan, tetapi buah dari ilmu adalah tindakan. Jadi percoba kita berkuar-kuar panjang lebar kalau hanya teori tanpa diterapkan. Terima kasih Bapak Ibu hebat SMP Negeri 2 Kota Selatan sudah meluangkan waktunya dalam menghadiri diseminasi budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Ya, oke, itulah tadi pemaparan oleh Ibu Nanang sebagai calon guru penerap
kita patut apresiasi ya, karena dia bagaimana ada memang nilai tambahnya setelah Ibu Nana mengikuti kegiatan selama itu sehingga sampai di titik masuk dalam calon guru penggerak. Mudah-mudahan ke depannya ketika itu C-nya sudah hilang, menjadi guru penggerak akan lebih baik lagi. Ya. Saya sebenarnya sebagai pribadi, karena biar bagaimana Ibu Nana itu adalah mantan siswa saya, perwalian saya. Memang kalau saya lihat dari dulu itu dari masih siswanya itu memang sudah saya anggap sebagai kelas siswa favorit di dalam kelas. Dan memang saya bilang memang tergambar dari bagaimanapun anunya sekarang akan tergambar ke depannya dia. Jadi marilah kita berikan apresiasi kepada Ibu Nanang, sudah bagus ya. Mudah-mudahan juga berikutnya yang akan mengikuti langkah seperti itu yang tiga orang bisa juga seperti itu. Oke, berikutnya kita lanjut pada sesi tanya jawab. Ya, barangkali di sini akan diberikan berapa sesi? Satu sesi saja nih. Iya, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya bukan penanya, saya tidak bertanya Bu, hanya memberikan suatu masukan. Ya, teman-teman guru, Bapak dan Ibu guru yang sempat mengikuti acara ini, sehingga yang diharapkan di sini adalah dengan mengikuti materi ini ada perubahan. Ada perubahan. Kita ada 5 posisi kontrol guru. Sebenarnya 1 sampai 5 itu sering kita laksanakan. Ya. Tapi mudah-mudahan kita terfokus pada poin kelima tadi itu, manajer. Jadi kita sebagai manajer, sebagai mengarahkan, ya, mengarahkan. Jangan kita terlalu juga menjadikan suatu teman kepada siswa. Jangan juga kita jadi sebagai guru pengontrol, tapi yang paling tepat adalah sebagai manajer. Demikian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali satu saya dulu. Jangan sampai ada teman lain yang bisa. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sangat bersemangat sekali mendengar apa yang telah dipaparkan oleh teman kita, yaitu Ibu Nanang. Di sini saya hanya punya unek-unek, bukan juga suatu pertanyaan, mungkin unek-unek yang ingin saya sampaikan mengenai tadi 5 posisi kontrol guru. Kenapa saya ingin menyampaikan unek-unek saya? Karena menurut saya ini adalah suatu pertemuan yang bagus sekali, di mana kita bisa berdiskusi tentang posisi kita ada di mana. Terus terang, dari tadi ada 5 itu, saya jujur saja, saya memilih di posisi kontrol teman. Dengan alasan begini, 2-nya itu sebelum kontrol teman itu saya tidak lakukan karena menurut saya kontrol penghukum itu kan tidak membuat siswa lebih maju, tetapi kadang-kadang malah membuat siswa itu membenci kita karena seringnya kita melakukan memberikan penghukuman begitu. Nah, kenapa milih kontrol teman? Setiap siswa yang melakukan pelanggaran positif, karena siswa yang saya ajar itu adalah kelas 9, di mana mereka itu rata-rata sudah dewasa, saya melakukan pendekatan dengan posisi saya sebagai seorang teman. Tetapi dengan catatan, di sini ada catatan, ada batasan-batasan tertentu yang kita kita sekat begitu. Nah, di saat saya menegur sebagai posisi teman tidak mempan atau istilahnya itu tidak ada perubahan pada si anak. Nah, disitulah saya menaikkan posisi saya 1 tingkat di atas. Tidak langsung sebagai posisi manajer. Karena kita akan melakukan pendekatan dulu sebagai teman. Di saat tidak mempan barulah saya melakukan posisi naik 1 tingkat, yaitu tadi sebagai mungkin pemantau. Nah, sebagai pemantau coba tidak mempan,
langkah terakhir saya adalah saya menaikkan lagi satu tingkat, maka saya menjadi posisi kontrol saya itu sebagai manajer. Kalau saya seperti itu Bu, jadi mungkin kalau saya kurang sependapat tadi dengan teman-teman karena dia langsung naik sebagai manajer. Itu saja, itu mungkin hanya unek-unek, bukan suatu pertanyaan ya. Ya, terima kasih karena Ibu sudah mau mendengarkan unek-unek saya. Terima kasih. Masih ada yang mengeluarkan unek-uneknya. Jadi kalau belum ada, mungkin saya bisa berpendapat sedikit. Mungkin kalau saya kurang setuju kalau dikatakan posisi kita sebagai teman. Karena biar bagaimana kita sudah melihat pengalaman dari dulu. Ketika kita tidak ada batasan antara teman dengan guru, maka itu kurang penghargaan. Kurang penghargaan kita terhadap siswa terhadap kita. Kalau misalkan kita mau samakan sebagai teman. Nah, kecuali misalkan mungkin di luar, bukan di dalam lingkungan sekolah, mungkin bisa jadi. Tapi kalau di dalam sekolah kayaknya kalau saya kurang setuju. Dan dulu memang saya tidak pernah terapkan seperti itu. Nah, kalau misalkan itu tadi manajer, memang itu ada memang kurikulum yang dulu sebelum ini. Ada memang di situ poinnya bahwa seorang guru itu bukan lagi sebagai posisi dia sebagai satu-satunya dalam kelas, tapi ada 5 dia. Salah satunya sudah ada di situ tadi, sebagai motivator, sebagai organisator. Organisator kayaknya sudah masuk kita di manajer. Jadi memang dari dulu itu sudah itu memang yang harus dimiliki oleh guru. Untuk yang beberapa itu tadi kayaknya saya kurang setuju kalau yang harus kita gunakan. Saya kira itu saja mungkin yang bisa saya mengeluarkan pendapat. Ada yang lain mungkin mengeluarkan Mungkin disimpulkan dengan sebagai pemateri atau CGP atau menurut CGP mana tidak, dan dulu kita harus masih ada. Coba kalau ada dulu yang harus nanti terakhir yang sebagai CGP ini nanti akan menyimpulkan sebelumnya. Iya. Siapa tahu ada yang tadi tidak ada masalah pertanyaan. Tidak ada pertanyaan. Hanya maksudnya saya bilang saya kurang setuju kalau saya harus kita gunakan itu kan di posisi bagi teman. Iya. Cepat ya. Baik, saya hanya menambahkan kepada senior saya yaitu Ibu Haja Lina. Saya sependapat dengan Ibu Haslina. Saya tidak menginginkan itu siswa sebagai teman, karena ya sedangkan kita sebagai manajer di kelas itu siswa itu semakin tidak bisa diatasi, apalagi kalau kita jadikan sebagai teman. Kalau saya dari tadi tidak ada lompatan-lompatannya. Setelah itu ditayangkan tadi itu 5 posisi guru, saya langsung memilih manajer. Ya manajer karena di situ kita kontrol, kita mengarahkan, kita jadi pemimpin dan ya sudah. Jadi manajer itu banyak bagian sudah mengarahkan, menjadi pemimpin, tanggung jawabnya di situ, itu ya. Jadi saya intinya sependapat dengan Ibu Haslin ya sebagai manajer. Berarti sudah kesimpulan ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas masukan dan pertanyaannya. Mungkin saya bisa simpulkan karena tentang posisi 5 posisi kontrol guru, ya. Tidak apa-apa, kelima ini kita laksanakan, ya, karena memang idealnya di sekolah kebanyakan seperti itu. Makanya disebut 5 posisi kontrol guru. Tetapi Ibu Komang ya, tadi dia sudah dari teman, hasilnya sebut demikian, pantau hasilnya demikian, manajer hasilnya demikian. Jadi teman-teman karena sudah mendapatkan materi ini supaya berubah, mungkin yang dari posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau. Mungkin kita bisa ambil yang paling ideal yaitu posisi sebagai manajer. Ya, mungkin kemarin karena kita belum dapat ilmunya, jadi kita masih gunakan hal-hal yang seperti itu. Ya, jadi karena kita sudah dapat ilmunya, insya Allah bisa kita terapkan. Saya pikir seperti itu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan sama moderator. Ya, setelah selesainya urutan kegiatan apa yang kita lakukan hari ini, yang terakhirnya tadi sebagai guru dan calon guru penggerak sudah menyimpulkan apa yang kita sudah lakukan. Ya, mudah-mudahan kedepannya akan lebih bagus lagi ini kegiatannya. Jadi saya kira itu untuk kedepannya dengan selesainya acara terakhir yaitu kesimpulan dari calon guru penggerak, saya kira acara ini kita tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.